Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Iluh Devisania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur, edisi Selasa 12 Desember 2023. Tribun Timur Cetak menyediakan berbagai informasi dan berita untuk Anda. 3 diantaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Yang pertama, di halaman utama ada calon KPPS wajib tes kolesterol, waspadai serangan jantung saat bertugas di pemilu 2024. Pendaftaran akan dibuka 11 hingga 20 Desember 2023. 2 bulan jelang pemilihan umum atau pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Sulsel mulai membuka pendaftaran ketua dan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Pendaftaran dimulai sejak Senin 11 Desember hingga Rabu 20 Desember 2023 mendatang. Bagi anggota KPPS Pemilu 2024 yang terpilih nanti akan mendapatkan gaji Rp700.000 hingga Rp1,2 juta. Jumlah ini meningkat dari pemilu 2019 lalu yang hanya Rp500.000 per anggota. Khusus untuk Sulsel, jumlah anggota KPPS yang akan diterima sebanyak 1.840 dan juga akan tersebar di 24 kabupaten kota. Dan untuk antisipasi kematian anggota KPPS, ratusan petugas KPPS di pemilu 2019 lalu yang menjadi tragedi yang memilukan di sepanjang sejarah penyelenggaraan pesta demokrasi di tanah air. Sebagaimana dikutip dari hasil kajian lintas disiplin atas meninggal dan sakitnya petugas pemilu 2019 yang disusun oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI pada 4 Mei 2019 menyampaikan sebanyak 440 petugas pemilu di 2019 meninggal dunia dan 3.788 yang sakit. Untuk melihat informasi selengkapnya berikut ulasan dari tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Halo Rex. Halo Faiz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, ketemu lagi dengan saya Muhammad Ilham untuk edisi Tribun Timur cetak tanggal 12 Desember 2023. Jadi untuk edisi 12 Desember 2023 ini kita akan turun dengan berita tentang penerimaan proses pendaftaran KPPS oleh Komisi Pemilihan Umum pada pemilu 2024. Jadi sejak hari Senin 11 Desember 2023, KPU khususnya KPU Sulawesi Selatan dan seluruh KPU di daerah membuka pendaftaran untuk penerimaan KPPS untuk pemilu 2024. Total peserta yang akan, total calon anggota KPPS yang akan diterima nantinya itu ada kurang lebih 28.000 untuk Makassar ya. 28.028 anggota KPPS. Mereka akan ditempatkan di 4.004 TPS di 15 kecamatan di Kota Makassar. Jadi nanti setiap pendaftarannya dimulai tanggal 11 sampai tanggal 20 Desember. Jadi nanti ini mereka nanti akan bertugas di setiap TPS yang ada di seluruh Sulawesi Selatan. Nah, setiap yang menarik di sini Faiz, setiap anggota KPPS nanti ini akan diberi honor. Jadi honornya itu kalau 2019 pemilu 2019 lalu honornya itu sekitaran 500.000 per orang. Ini dinaikkan menjadi antara 1,1 sampai 1,2 juta per orang. Ya, mereka akan bekerja tanggal 25 Januari sampai 14 Desember 2024. Nah, yang menarik dari yang selain itu, selain dari honor itu, ada yang menarik juga bahwa di penerimaan KPPS tahun ini KPU membatasi usia dari 17 minimal sampai maksimal 55 tahun. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ketika proses penginputan suara dilakukan. Karena belajar dari berkaca dari beberapa tahun 2019 lalu, banyak anggota KPPS yang meninggal dunia karena kelelahan melakukan
penghitungan suara. Jadi tahun ini KPU mengantisipasi dengan cara membatasi usia pendaftaran. Jadi kenapa dibatasi sampai umur 55 tahun? Karena KPU beranggapan bahwa usia 55 tahun itu adalah usia yang usia maksimal produktif, dan mereka dianggap Masih mampu nih Kak. mampu untuk melaksanakan kerja-kerja KPPS yang menguras banyak tenaga. Selain itu, Pak Is, salah satu syarat untuk mengikuti mendaftar sebagai anggota KPPS ini adalah mereka harus menyertakan surat keterangan sehat dari puskesmas, dari rumah sakit atau klinik-klinik yang tersedia. Nah, di situ di surat keterangan itu mereka harus ada keterangan hasil tes gula darah, hasil tes kolesterol, dan hasil tes tekanan darah. Banyak apa? Dan nantinya supaya bisa diketahui apakah ada penyakitnya, anggota KPPS ini menderita penyakit atau tidak. Iya. Jadi yang paling diwaspadai itu sebenarnya adalah penyakit jantung, karena biasanya kalau orang kelelahan itu rawan terkena penyakit jantung. Makanya KPU mengantisipasinya dengan memberi syarat seperti itu. Kemudian berita berikutnya adalah tentang ini menyikapi hasil survei dari Litbang Kompas tentang Pilpres 2024. Itu kemarin kan Litbang Kompas mengeluarkan rilisnya bahwa Prabowo pasangan nomor urut 2 masih berada di urutan teratas elektabilitasnya, kemudian disusul pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 3. Nah, terkait dengan hasil survei Litbang Kompas tersebut, tim pemenangan daerah Prabowo Gibran di Sulawesi Selatan merasa optimis bahwa mereka akan bisa menang di Pilpres 2024 mendatang. Salah satu indikasinya bahwa adalah hasil litbang itu hasil survei itu menyatakan bahwa Prabowo Gibran menyatakan jika pemilu dilaksanakan hari ini maka dia akan menang di seluruh wilayah Sulawesi termasuk di Sulawesi Selatan. Nah, menurut penasehat kemenangan Prabowo Gibran di Sulawesi Selatan, Latin Rum, salah satu yang membuat Prabowo Gibran bisa menang di Sulawesi Selatan karena program-programnya yang dianggap diterima oleh masyarakat seperti pembagian sembako dan gratis dan pemberian susu gratis. Nah, itulah yang sekarang disosialisasikan oleh tim Prabowo Gibran di Sulawesi Selatan. Jadi untuk selengkapnya bagaimana apa yang mereka lakukan dan bagaimana ulasannya, silahkan baca Tribun Timur edisi Selasa 12 Desember 2023. Saja mungkin, Faiz. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Sama-sama. Tribuners beralih ke halaman 11, pemilih besar tapi pecah. Pertarungan caleg di Bulukumba. Tribuners dapat kita saksikan bahwa Kabupaten Bulukumba menjadi salah satu wilayah dengan jumlah pemilih terbesar di Sulawesi Selatan. Pemilih Bulukumba mencapai 340.000 pada pemilihan umum atau pemilu 2024 mendatang. Jumlah ini berada pada posisi keempat setelah Kota Makassar, Kabupaten Goa, dan Bone. Namun jumlah pemilih yang begitu besar justru tak dirasakan para calon legislator dari bumi Pak Panrita Lopi pemilu 2019 lalu. Dan juga Tribuners, sebelum itu kita juga akan melihat di halaman 8 untuk koran Tribun Timur kali ini ada TPD Ganjar Mahfud imbau jangan saling hujat. Relawan Anies Caimin ingin dengarkan ide cawapres. Tim pemenangan sudah bersiap untuk menyaksikan langsung debat calon presiden dan calon wakil presiden pada Selasa 12 Desember 2023. Para tim pemenangan pun bersiap untuk nonton bareng ketiga calon presiden dan calon wakil presiden yang memaparkan visi misinya. Dan Ketua TPD Ganjar Mahfud, Dr. Udin Usaputra,
dan mengeluarkan atau menghimbau bagi para relawan. Dr. Udin ingin relawan fokus pada adu gagasan para paslon. Substansi pembahasan menurutnya sangat penting dipahami. Soal apa tadi itu? Soal HAM, coba lihat anunya. Temanya di atas. Nah, ini pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga. Wah, ini sebenarnya tugas pemerintah semua, layanan dasar. Iya. Bagaimana pelayanan publik, bagaimana kepastian hukum dan HAM, bagaimana soal pemerintahan. Nah, jadi memang yang berdebat kalau untuk 3 segmentasi ini pasti calon presidennya, dan memang calon presiden yang akan pertama kali berdebat. Ada 3, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Iya. Jadi mereka akan berdebat bagaimana, dan kalau dilihat latar belakangnya, dan mereka sudah lama di pemerintahan ya. Iya. Apalagi seperti Pak Prabowo, sudah lama sekali di pemerintahan, sejak anak muda. Sejak umur 20-an dia sudah di pemerintahan sebagai salah satu anggota TNI Angkatan Darat. Jadi begitupun dengan yang lain. Ganjar sudah jadi anggota DPR RI sejak tahun 2009. Kemudian Anies masuk ke pemerintahan era Presiden Jokowi tahun 2014. Jadi apalagi mereka berdua ini, Ganjar dan Anies, sudah pernah menjadi gubernur. Iya. Artinya paham semua soal pemerintahan. Bagaimana dengan layanan publik, pasti paham juga. Iya. Tapi yang kita mau lihat nanti besok adalah siapa sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh saat ini. Iya. Nah, clue-nya pasti adalah yang ada hubungannya dengan pelayanan publik yang berhubungan dengan teknologi. Iya. Bagaimana pelayanan cepat, bagaimana menghilangkan pungli. Nah, itu paling ngeri. Solusi-solusinya apa? Solusinya. Nah, di pemerintahan Jokowi kan kemarin itu yang dikejar, sehingga sekarang untuk pelayanan publik terkait perizinan itu sudah satu pintu. Nah, bagaimana pengembangannya lagi? Nah, satu pintu yang saya maksud itu, Anda tidak perlu ke banyak instansi untuk mengurus perizinan, cukup melalui OSS, Kementerian Investasi. Nah, di situ semua perizinan itu. Apakah ada hal baru dari ketiga calon presiden ini? Nah, kita tunggu. Nah, kembali ke cawe-cawe kita di Sulawesi Selatan, tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud akan nonton bareng di sekretariatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Jadi sudah kumpul semua masanya mulai pukul 5 sore. Artinya akan ada titik massa di Jalan Jenderal Sudirman yang bisa mengakibatkan macet. Nah, tidak jauh dari situ ada sekretariatnya Prabowo Subianto yang dibawa naungannya Partai Gerindra Jalan Haji Bau. Nah, pasti juga akan ada titik-titik orang berkumpul dan pasti menyebabkan macet. Nah, sampai ini mesti dihindari. Kemudian kembali ke veterannya, Anies di sana lagi. Jadi dia relawannya yang bergerak, belum lagi di titik-titik warung kopi besok malam pastikan menjadi ramai sekali karena ini debat perdana. Biasanya itu di perdana dan di akhir itu yang ramai. Seperti itu. Nah, kita akan update terus perkembangan debat itu, diberitakan terus melalui portal kita dan tentunya melalui medsosnya kita. Seperti itu. Kemudian di halaman yang sama, Gibran sudah menunjuk kuasa hukum untuk meladeni gugatan perdata di Solo, di Surakarta, kota Surakarta. Salah satu kuasa hukumnya itu dosen UMI. Mau tahu berapa gugatannya? 1 triliun. Ngeri. Apakah ini akan dimenangkan oleh orang yang menggugat ini? Tapi ini sudah jalan gugatannya. Jadi gugatannya itu
1 miliar untuk kerugian material, gugatan 1 triliun untuk gugatan immaterial. Nah, itu apa itu jenis-jenis gugatannya, itu silakan baca terlebih dahulu supaya Anda tercerdaskan. Seperti itu, di Iya. halaman 8. Kemudian apa lagi ya? Yang lain itu Bawaslu Lutim sudah mendapatkan laporan adanya sudah mengendus bahwa salah satu calon legislator di Luhut Timur ini sudah memanfaatkan bantuan-bantuan. Nah, bantuan-bantuan yang ke masyarakat itu kan yang pasti adalah program Keluarga Harapan yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Kemudian ada juga dana desa. Nah, ini yang sementara ditelusuri, dan Ketua Bawaslu dari Luhut Timur itu menyampaikan, caleg-caleg, masyarakat, siapa yang mendapatkan laporan-laporan itu silakan lapor ke kami. Iya. Kami akan telusuri. Nah, semoga saja itu ditelusuri. Kita tunggu komitmennya dari Bawaslu. Nah, pertanyaannya kan, kok hanya di Luhut Timur? Timur, iya. Nah, iya. Ini kan 24 kabupaten kota yang di Sulawesi Selatan. Yang lain mah. Seperti itu. Oke. Kita tunggu tahu atau Kak? Iya, kita tunggu juga yang lain. Oke. Tribuners, kita membuka halaman 11, pemilih besar tapi pecah. Ini berita yang datang dari Kabupaten Bulukumba. Pertarungan caleg di Bulukumba dan menjadi salah satu wilayah dengan jumlah pemilih terbesar di Sulawesi Selatan. Pemilih Bulukumba mencapai 340.000 pada pemilihan umum atau pemilu 2024 mendatang. Jumlah ini berada pada posisi keempat setelah Kota Makassar, Kabupaten Goa, dan Bone. Namun jumlah pemilih yang begitu besar justru tak dirasakan para calon legislator dari Bumi Panri Talopi pada pemilu 2019 lalu. Tak ada caleg DPR RI dari Kabupaten Bulukumba. Para pemilih tak pernah menyatukan pilihan untuk calon legislator. Bulukumba selalu pecah. Haji Askar HL pernah menjadi tumpuan namun gagal terpilih. Padahal suaranya sangat signifikan di kampung halamannya. Setelah Haji Askar HL, kini ada banyak calon legislator dari Bulukumba yang ikut bertarung. Dalam catatan Tribun, ada 5 elit Bulukumba yang akan bertarung. Mereka adalah politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Tommy Satria, ada mantan Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan, ada penguasa air kemasan Agus Nawati, dan kontraktor M. Naim. Tommy selama ini punya jejak rekam terpilih pemilu dan pilkada di Bulukumba. Namun pilkada 2020 lalu, dia kalah bersaing dengan Bupati Bulukumba saat ini, Andi Muhtar Ali Yusuf. Namun pengalamannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bulukumba pasti akan memberikan suara signifikan. Untuk melihat ulasan lengkapnya, berikut tayangan dari redaksi Tribun Timur untuk Anda. Untuk sulsel pemilu di halaman 11, kita turun dengan kembali ke pertarungan calon legislatif DPR RI untuk dapil sulsel 2 khusus di Kabupaten Bulukumba. Nah, kita angkat tema sentral adalah Bulukumba besar pemilih tapi pecah. Nah, jadi besar pemilihnya itu Bulukumba tapi pecah. Sehingga tidak pernah ada calon legislator dari atau caleg terpilih dari Bulukumba. Nah, ini menarik. Kalau DPT sekarang ini PPS jadi posisi 4 di bawah Makassar, Bone, Goa. Jadi dulu kan Wajo, cuma Wajo berkurang sekali. Wajo sekitar 294.000 mami DPT. Nah, di sini nih 350.000 sekian. Masa 350.000 sekian itu tidak ada satupun calon legislator yang berasal dari Bulukumba. Nah, ini menjadi pertanyaan orang-orang di Bulukumba. Kenapa kalian tidak memilih putra daerah sendiri? Nah, selepas Haji Askar almarhum, ini banyak sekali lagi tokoh-tokoh Bulukumba yang maju. Yang pertama, Zainuddin Hasan. Kenal itu namanya?
Anda dek, Bupati Bulukumba itu dulu. Bupati Bulukumba. Nawarai nanti lagi masih dihas, aku tidak kenal namanya. Bulukumba tahun 2010-2015. Kehebatannya ini orang banyak pembangunan menurut orang-orang di sana. Iya. Jangan sampai bilang menurut Dream tidak. Menurut orang-orang di sana. Salah satu pembangunan monumental dari Sanudin Hasan ini bukan kampanye adalah Islamic Center Datuk Tiro. Nah, kalau Anda pergi jalan-jalan di Bulukumba, Anda singgah di situ, Anda salah. Rasakan. Itu, Sekaligus juga iya. selain sebagai tempat untuk menunaikan hukum fardu Iya. untuk umat Islam, itu juga sebagai rest area untuk orang-orang yang melakukan perjalanan ke situ. iya. Banyak pembangunannya katanya ya. Nah, selain itu ada beberapa pembangunan jalanan juga di sana. Banyak membangunnya Iya, meskipun iya. hanya 5 tahun. Nah ini yang dijual oleh Sanudin Hasan. Selain Sanudin Hasan yang maju melalui Partai Demokrat, ada juga namanya Tommy Satria. Nah, Tommy Satria ini adalah politisi muda asal Bulukumba yang pernah menjadi wakil ketua DPRD dan pernah juga menjadi wakil bupati. Nah ini kemudian ada juga namanya Ibu Agus Niwati ya, Agus Nawati ya, salah lagi kita. Ini kalau Pais tidak kenal, tapi kalau orang Bulukumba Singjai kenal dia. Ada namanya itu air kemasan Argus. Argus Iya, itu iya. dia yang punya itu dan itu hanya beredar di sana. Lokal. Iya. Nah, kalau di gua itu air J ini talasa. Seperti itu, jadi banyak produk-produk lokal yang membuat pemiliknya itu kaya raya, termasuk Ibu Agus Nawati. Nah, masa namanya Ibu Agus? Ibu Wati aja ya? Iya. Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga pengusaha konstruksi Haji Naim. Ada juga yang katanya sih ada juga keturunan Bulukumbanya, Maldin Tampak, pengacara top di Jakarta, kembali pulang kampung, maju melalui Partai Nasdem. Seperti itu. Dan yang kalau kita lihat komposisi calegnya, Partai Demokrat untuk orang lokal Bulukumba yang menguasai, ada 2 tokoh hebat di Partai Demokrat yang masuk di sana. Ada Ibu Agus Nawati dan ada Pak Sanudin Hasan. Wah, seru ini. Ini sebagai misi dari Partai Demokrat untuk mengembalikan kursinya yang hilang pada pemilu 2019 lalu. Selepas Presiden SBY memimpin, memang beberapa dapil di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan, dapil Sulawesi itu hilang. Kemarin kan ada namanya Pak Jafar Hafsah yang menjadi anggota DPR RI di sana. Kemudian kita breakdown lagi pergerakan percaleg. Ternyata semenjak jauh sebelum 3 bulan sebelum masa pemilu, para petahana ini sudah keliling di dapilnya masing-masing. Jadi susah juga dihubungi. Gimana Kika? Tunggu dulu deh, saya tidak ada jaringan. Saya sementara masuk desa. Dan memang kalau di daerah Sulu saja itu kan masih banyak desa-desa yang sulit terjangkau toh. Iya. Apalagi di daerah Bone itu luas sekali Bone toh. Daerah Sinjai Barat itu susah sekali jaringan di sana. Jadi sementara bergerak semua untuk meraup satu demi satu suara. Jadi beberapa calon legislator teman-teman kita ya di lapangan menyatakan bahwa pemilu kali ini membutuhkan sebuah effort yang besar. Karena selain membutuhkan biaya, ini juga membutuhkan jalan ya, maksudnya membutuhkan pergerakan dari titik ke titik. Iya. Nah, itu mesti karena ini warga ya Pak, tidak bisa ditelepon pilih kan Anda, mau dia harus didatangi. Dia bilang
Iya. Oke, Tribuners silakan membaca edisi Tribun Timur 12/12 hari ini. Dan Ya. jangan lupa untuk tetap membaca harian Tribun Timur di manapun Anda berada. Oke. Tribuners, demikian highlight koran Tribun Timur edisi Selasa 12 Desember 2023. Bagi Tribuners yang ingin membaca secara lengkap dapat membeli atau mendapatkan koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Untuk berlangganan 80.000 per bulan dan juga 1 juta per tahun, Tribuners dapat menghubungi hotline di 0411 811 5500 atau WhatsApp untuk Tribun Family Card di 081 1413 5555. Dan Tribuners, demikian highlight koran Tribun Timur untuk Anda hari ini. Saksikan informasi dan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.